Tapi saya penasaran nih, kayak misalkan kayak coach Alfred Leader, terus yang udah sering banget percaya sama Mas Gunawan kayak klub pindah diajak gitu kan, timnas diajak lagi. Kira-kira apa yang bikin pelatih-pelatih tersebut tuh percaya sama Mas Gunawan? Selamat datang kembali di podcast Peluit Akhir yang akan mengobrol sepak bola dan olahraga sampai hari akhir. Ini saya yakin full edukasi ya, ada kisah-kisah menarik juga, inspiratif, karena di samping saya kali ini ya, di Indonesia ada Jepara yang selalu menghasilkan seniman-seniman yang membuat kayu-kayu jati menjadi furnitur yang indah. Tapi di samping saya kali ini, beliau sosok seniman tapi di lapangan sepak bola ya, yang menjadi benteng kokoh setiap tim dan timnas Indonesia, Gunawan Dwi Cahyo. Selamat datang. Siapa? Ya. Wah, ini Manggilnya Mas atau Bang ini? Mas Menpura soalnya saya. Oh, Mas. Menpura. Udah, tuh. Menpura. Siap. Terima kasih udah datang. Ini tadi seperti yang saya katakan, teman-teman pasti banyak kisah-kisah menarik ya, inspiratif juga, dan kebetulan beliau juga sekarang lagi ngelatih sepak bola. Ngurus sekolah sepak bola. License juga udah B. Udah B juga. Pro tinggi banget. Amin dong. Amin. Proses. Dan ini, jadi buat kalian atau orang tua yang nonton pengen anaknya main bola, kayak harus seperti apa, harus ngapain, tonton ini sampai akhir. Nah, ini kita mulai dari awal dulu. Kang, saya manggil apa berarti? Kang, Mas? Mas aja. Mas Gunawan. Ini kan kayaknya ya dari kecil nih udah main bola nih. Dari kecil, dari postur kan ideal banget buat seorang atlet. Dari gimana ceritanya awal-awal kenal sepak bola? Kenal sepak bola itu karena lingkungan. Lingkungan itu dulu itu kan di Jepara itu ada Warsidi ya. Warsidi, pemain tim nasional dan bawa tim Persija juara 2001 juga. Nah, itu tuh lagi rame-rame itu, akhirnya tetangga itu semua ayo kita latihan, akhirnya semua pada ke lapangan. Itu kelas 3 SD. Itu pertama kali itu orang tua kan emang belum punya lah gitu. Akhirnya saya dipinjamin sepatu sama Pak D. Awal cerita main bola, cuman kan udah dipinjemin nih, harus semangat latihannya gitu. Akhirnya latihan sampai itu tuh sepatu itu udah sempet ditembel udah berapa kali gitu. Nah, itu makanya berkesan lah dengan yang sekolah sepak bola, terus latihan dari umur segitu udah dipinjemin, masa saya nggak serius gitu dari segitu sih. Iya, berarti tuh udah dapat 1 poin tuh ya, kalau anak-anak yang lagi nonton ini pengen jadi pemain timnas, dipinjemin sepatu dulu pertama sama Pak D. Itu poin pertama tuh. Jadi kan semangat. Itu kan poin yang pertama. Tapi inget gak sepatunya apa dulu tuh, berarti tahun berapa tuh? Tahun berapa ya? Pokoknya sepatu itu sepatu Eagle itu loh, Eagle ya. Eagle, iya tahu ada. Nah, itu sepatu elang kan? Ya, kayak gitu ya. Nah, itu pertama itu, terus udah berapa kali ditembel aja. Ditambal. Ya, baru bisa beli sepatu itu karena di Porda, kompetisi Porda itu loh. Iya, nah, mulai baru ada gitu, nih. Mulai ini SD kelas 5 6 itu udah mulai ngerti merek-merek yang oke dan cocok buat kaki. Ya, itu pun bukan nomor 1. Iya. Masih yang penting sepatu baru lah. Yang penting gitu. sepatu baru, enggak ada tambelan. Sampai sempet dulu tuh saya main bola, saking senengnya main bola, sepatu itu yang diberikan, akhirnya kan dibeliin juga sama ibu, karena dari hasil kerja keras ibu juga. Itu saya sempat main bola, setelah habis main bola itu kan selesai mungkin jam 5 pas setengah 5. Setelah itu kan main bola di kampung yang nggak pakai sepatu. Akhirnya orang tua marah, bapak, kamu tuh udah ini selalu kalau misal main yang selesainya maghrib lah, azan maghrib selesai. Nah, itu main lagi. Akhirnya azan maghrib itu. Nah, terus itu
karena setiap habis selesai maghrib itu kaki entah yang sobek karena kan nggak pakai sepatu. iya, Nah ada. itu akhirnya bapak marah, sempet tuh dipotong-potong mas sepatu. Apanya? Sepatunya. Oh, sepatunya iya. Jadi itu akhirnya ya namanya anak kecil nangis lah Ya, gitu. nangis. Akhirnya ibu coba itu, dan itu juga kesayangan sepatu yang itu yang dipotong tuh yang dikasih dari Ibu, Pak D. oh, dari Pak D. Yang itu. Jadi Eagle. bapak kan nggak tahu. Oh. Jadi iya. akhirnya dipotong, terus yang ibu membelikan lagi, terus akhirnya saya bisa membeli lagi ya kelas 5 sampai 6 itu. Wah, itu dia ya. Bentuk marahnya cukup mengagetkan sih ya, langsung dipotong sepatu. Ya karena kan dipikir kalau misal Apa saya nih? sakit, Udah dibeliin kalau sepatu. kalau sakit otomatis biasanya sekolah yang paginya saya nggak masuk karena pakai sepatu sakit. Karena kan kondisinya luka. Iya, Jadi iya, ya iya. itu kamu main bola iya, tapi giliran sekolah nggak mau gitu. Akhirnya ya itu yang alasan yang dipotong-potong. Akhirnya ya sekolah harus jalan, main bola harus jalan. Wah, ini gitu. seru banget ya. Apalagi sepatu Eagle-nya tuh pas dipotong katanya dia ada lagu Hotel California nih. Welcome to Hotel California. Beda Eagle. Oh, beda. Berarti orang tua sebenarnya sampai pade-pade tuh support Mas di bidang olahraga dong. Iya, sebenarnya yang pertama kali yang support itu ya ibu sama Pak D support. Kalau bapak tuh enggak. Tapi setelah yang saya sekolah udah dari sepak bola itu yang saya ini cerita SMP kelas 2 itu saya udah dipanggil dari seleksi itu di Persiku Junior buat suratin. Itu udah dapat gaji. Jadi SMP. itu SMP. Nah, jadi alhamdulillah udah dapat rezeki di situ. Akhirnya orang tua mulai seneng. Terus bapak itu terus SMA lagi saya masuk di kelas 3. Akhirnya sekolah udah nggak dibiayain, udah nggak dibiayain orang tua, udah dibiayain pemerintah. Setiap bulan juga dapat uang saku juga. Akhirnya dari sepak bola saya juga bisa menghasilkan gitu. Iya, berarti SMP tuh udah mulai kebuka tuh Iya. jalannya tuh karena apalagi masuk diklat Salatiga. Berarti SMA-nya. ini tuh ketika udah dapat menghasilkan, udah tahu menghasilkan, jalannya udah mulai kelihatan, sepatu Eagle-nya disusun lagi tuh maaf ya, nah gitu kan. Berarti sudah mulai ada pemasukan dari sepak bola SMP tuh. SMP sudah. Oh, Alhamdulillah. Berarti jalannya gimana tuh? Kalau kita lihat karir-karir juniornya kan, Jadi dari ada Kudus, ada dari habis junior itu di Kudus, terus di kelas Salatiga. Setelah di kelas Salatiga sampai lulus SMA, umur 18 ya. 18 itu langsung ikut seleksi PSI Semarang senior. senior ISL kan langsung. dulu kan. Iya. Nah, itu akhirnya masuk ada rezeki di situ, dikontrak 1 tahun. Habis dari situ ada rezeki diajak karena pelatih PSIS itu almarhum Edi Paryono. Itu ngajak dia pindah ke Persik Kediri kan. Kamu mau ikut saya di Persik gitu? Ya nggak apa-apa, saya ikut coach bilang gitu. Akhirnya dikontrak Persik Kediri. Di Persik Kediri itu tuh mulai ada kesempatan bermain banyak. Dan di situ juga mungkin masih muda, masih kuat, dan itu juga kartu kuning paling banyak di situ juga. Di bawah kalau nggak salah dulu Abade Herman di bawah itu. Oh iya. Ya. Saya tuh waktu itu 2009 ini dapat kartu kuning 11, kartu merah 2 waktu itu di tahun itu. Cuman ada rezekinya kan masih muda banget, 19 tahun. Dapat kesempatan bermain banyak, akhirnya dipanggil timnas U20 Praolimpik pertama kali itu. Setelah dari itu ke Sriwijaya. Habis Sriwijaya ke Arema, habis ke Arema sempat balik tuh ke Jepara 1 musim. Terus pindah lagi ke Mitra Kukar. Habis dari Mitra Kukar dipanggil Persija Jakarta. Ini kayak Ibrahimovic ya, banyak ya. Klubnya klub gede-gede semua, klub mantep itu dia. Tapi sekarang kan dulu kan ada tokoh inspiratifnya di Jepara tuh. Sekarang Mas Gunawan di Jepara jadi tokoh inspiratif juga gak? Anak-anak pada tuh lihat tuh. Tapi alhamdulillah tuh waktu pas saya lagi naik-naiknya di timnas SEA Games yang 2011 itu dulu waktu zaman saya rame main bola itu kan waktu pas Warsidi. Warsidi yang di sana karena di tim nasional sama di Persija besar lah namanya. Terus setelah pas habis SEA Games itu di daerah saya itu rame lagi main bola, jadi ada gairah main bola tuh ada lagi gitu. Jadi alhamdulillah tuh ya seneng, akhirnya terus saya pulang juga sempat
kayak main-main ke sekolah sepak bola yang saya dulu Wih, kecil gitu sih kayak gitu. Buat dia juga ada motivasi lah gitu buat anak-anak biar apa namanya sukses gitu, melebihi yang saya gitu. Itu udah mulai nih masuk kisah-kisah inspiratifnya nih. Di sono hampir dibuatin patung katanya Gunawan Dwi Cahyo. Iya, patungnya kurang kuping doang kayaknya. Jadi belum jadi, kupingnya yang belum. Jadi ya. Kurangnya kuping. Iya. Tapi pas masuk ke timnasnya itu Mas, bagaimana tuh ceritanya tuh? Kan kasta tertinggi sepak bola Indonesia lah. Ya, dipanggil masuk tim timnas. nasional, kan? Ya. Jadi dipanggil itu pertama tuh kayak kita dari klub-klub itu dipanggil semua tuh. Tapi di situ seleksi lagi. Ada beberapa pemain banyak lah gitu. Ada waktu itu kloternya tuh ada 3 kali atau apa buat Paralimpik tuh. Iya. Akhirnya diperkecil akhirnya pas terakhir ya alhamdulillah rezekinya masuk gitu. Iya. Menggeser siapa saat itu? Siapa yang gugur? Waktu itu tuh siapa ya? Lupa Bang, kan masih muda banget ya. Cuman di situ yang masuk itu ya saya, stopernya ya. Posisi saya itu saya, Jayusman yang dulu PSM sama Septi Hadi. Itu yang ini. Nah, tapi yang berkesan juga, yang paling berkesan tuh pas U23 ya? Ya. Itu 2000 Badi malah nggak panggil. Okto, Tibo, Patrick Wanggai. Nah, itu kan di final golin tuh. Ya. Lawan Malaysia tuh. Wah, ini nanti masuk nih insertnya nih di waktu lawan Malaysia di final golin. Pertanyaannya, nyangka gak itu golin tuh? Karena positioning kan kayak lari dari belakang gitu terus loncat kayak Nesta lah ya. Jangan pemain itulah gitu, yang lain gitu loh. Contohnya gitu, misal Materazzi, kan itu gue juga gol kan kepala juga gitu loh. Maksudnya bisa ngambil contoh pemain-pemain tuh yang mungkin saya kenal gitu loh. Ya, emang gak? Gue pikir keskip nih, tapi dia nangkep deh. Ada peka, emang gak boleh dikasih celah nih. Lawan-lawan nih, iya itu nyangka gak di saat momen itu menit-menit awal tuh, menit 4 apa 5 lah. Ya baru main. Ya. Itu sebenarnya kalau misal nyangka, ya pasti ada keinginan itu karena ngapain kalau saya maju kalau tujuannya bukan nggak cetak gol gitu sih gitu. Setiap maju pasti pengennya ya membantu cetak gol gitu. Bukan hanya cuman maju-maju doang. Kalau maju-maju doang capek dong, maju terus mundur lagi ntar. tapi emang udah dilatih skema set piece cornernya tuh. Nah, kalau misal dalam di tim nasional ataupun di klub itu setiap mau pertandingan pasti ada latihan untuk itu gitu. Corner, free kick kayak gitu, itu posisi-posisi mana yang harus lari kemana gitu. Dan itu komunikasi sama teman satu timnya. Kamu tiang 1, gue tiang 2 gitu. Kamu tengah gitu. Biasanya kayak gitu. Terus gimana rasanya bos cetak gol di final? Ya pasti senang sekali lah ya, pasti bisa cetak gol di final juga dan buat tim nasional pasti bangga sekali gitu. Cuman sayangnya yang terakhir saya penalti nggak masuk gitu. Iya. Khairul Fahmi tuh, itu ngeselin tapi jago sih. Tapi emang pas di tahun-tahun itu kan dia di senior juga bagus. Iya, gitu. anti laser dia, Khairul Fahmi. Ada Badrol juga tuh, gue inget tuh zaman-zaman itu tuh. Di kampung gimana Mas? Pas Mas cetak gol Mas? Ya pasti euforianya ada karena orang kampung sendiri ya, apalagi orang tua gitu. Dan orang tua tuh berarti nggak ke stadion? Enggak, karena alhamdulillah tuh orang tua waktu pas saya di tim nasional SEA Games itu pas lagi haji. Jadi alhamdulillah mungkin ya itu doa orang tua juga, saya bisa naik di situ performanya langsung maksudnya dilihatlah gitu. Oh, Gunawan Dwi Cahyo dari situ gitu loh. Dan itu setiap mau pertandingan itu selalu saya telepon orang tua bahwa minta doanya nanti mau main malam ini. Oh ya udah, nanti saya habis zuhur saya nggak pulang, di sini aja sampai asar di Masjidil Haram. Jadi sambil doain ya saya bersyukur orang tua yang peduli sama anaknya, mendoakan gitu. Karena saya juga setiap mau tur berangkat terus mau pertandingan selalu telepon orang tua karena ya doa orang tua itu yang terpenting gitu sih. Itu dia tuh guys. Ini ada poin lagi ya bahwa emang doa orang tua tuh lebih penting lah, diijabahnya itu cepat gitu.
Cuma gua sedikit highlight ya. Mungkin doanya tuh saat itu bagus dan mudah-mudahan anak saya cetak gol. Cukup sampai situ. Aturan doanya sampai Juara. cetak gol dan juara. Guys, ini bener. Gua ya kalau misalkan udah ada beberapa poin nih, kedekatan sama orang tua, restu dari orang tua gitu. Karena gue inget banget gua waktu itu mau jadi tentara, orang tua gua tuh kayak setengah-setengah kayak gitu. Terus emang tes fisik gue gagal sih emang di situ. Berarti bukan doa orang tua gue ya. Emang gue yang lemah. Oh, kayak gitu. Tapi mentalnya bagus kan. Ya, fisik lemah, mental bagus. Itu udah support lah itu. Support system. Nah, kalau balik lagi ke timnas nih, saat itu kan berarti lagi sama Abdul Rahman ya. Ya. Itu kayak Costa Curta Baresi kan kalau Bisa nggak yang lain gitu loh. Masih mending kayak misal Cannavaro meskipun dia sebentar aja di Inter tapi lebih oke gitu loh ya. Coba contohin yang lain coba. Cordoba Materazzi. Nah, kayak gitu. Cordoba Materazzi lah. Itu emang di lapangan aja kompaknya atau ada kekompakan di luar lapangan tuh? Bangun chemistry-nya seperti apa tuh? Pas timnas itu pas banget emang saya sama Abdurrahman satu kamar. Oh. Jadi emang pas SEA Games itu saya satu kamar. Sebelumnya saya sama Yongki karena sama-sama dari Persik Kediri dulu SEA Games Paralimpik. Cuman pas di SEA Games itu saya sama Abdurrahman emang pas banget dari awal juga sama Abdurrahman. Dari TC sampai pas kompetisi sama Abdurrahman terus gitu. Itu bonding lagi ya. Masalah bonding tuh satu kamar tuh emang buat jadi kayak perangkat gitu ya. Mungkin striker tuh kalau main 3 striker, satu kamar 3 orang tuh. Wah, kasihan itu. Extra bed berarti ya. Ada aja jawabannya nih. Lucu banget dari tadi. Nah, ada gak momen paling berkesan apa tapi sama temen-temen di saat U23 selain match? Momen paling berkesan. Ada yang jahil kah? Ada yang bandel atau ada yang lucu banget kah? Sebenarnya sih kalau misal U23 itu kekeluargaan ya. Wih. Karena di situ juga Coach Rahmat Darmawan itu juga udah kayak bapak sendiri lah gitu. Jadi pendekatan ke pemain, jadi kita ada saling respect sama pemain ke pelatih gitu tuh ada semuanya. Jadi kita tuh nggak pernah yang ada masalah yang berantem yang seperti apa tuh nggak ada. Karena di situ juga waktu itu tuh sempat ada 27 apa 28 pemain kalau nggak salah ya. Cuman yang masuk line up itu kan 23 yang didaftarkan sampai selesai. Akhirnya apa? Harusnya kan pemain yang sisa itu dicoret. Cuman kita Coach Darmawan, Coach RD sama keputusan semuanya itu pemain itu tetap harus ada. Meskipun nggak masuk tapi ada di tim nasional gitu. Jadi tetap dia datang ke lapangan terus dapat misal dapat bonus ya jika dia tetap dapat. Jadi nggak pulang tapi tetap ada di situ. Itu yang akhirnya mikir ya kita sama-sama ini gitu. Seru itu kebersamaannya ya, kekeluargaannya ya. Pelatih juga bisa jadi sosok ayah di situ. Kalau secara fasilitas Mas saat itu di timnas atau sekarang lihat berita timnas kayak apa gitu, ada gak perbedaan fasilitas hospitality lah ya maksudnya bagaimananya? Kalau fasilitas dari dulu ya kita bersyukur ya dengan fasilitas yang dikasih sama tim nasional dan bagus gitu dan semuanya bagus sih nggak ada masalah gitu. Dari makanan, dari tempat istirahat gitu yang apalagi kayak yang tadi dibilang tuh kalau striker 3 pakainya satu kamar 3. Nah itu kan nggak pernah yang terjadi gitu di tim nasional, apalagi di klub juga nggak pernah. Karena nanti terlalu irit lah kalau hanya cuman nambah extra bed gitu. Itu sih ya. Nambah 50.000 ya. Iya. 75 biasanya. Ada jawabannya. Nah itu berarti tuh udah mulai mau nemu peak banget tuh. Mau nemu peak banget. Rasanya gimana tuh ketika ada wah gila gue klub nih udah banyak juga yang gue pijaki, terus setelah itu juga timnas nih gitu. Ada rasa kayak lagi di atas banget nih kayak gitu. Enggak sih kalau misalnya kayak gitu karena kita berpikir gitu itu rezeki orang masing-masing. Kalau kita merasa oh saya bisa ini karena saya sukses itu juga dari teman-teman yang support saya. Kayak misal main bola kan nggak mungkin saya main bola satu orang, itu main bulu tangkis mungkin satu orang. Individu, nah catur. Bisa ya catur. Tapi kalau bola itu kan dari latihan aja kita dibantu sama teman-teman buat kita support, saling support lah. Mungkin kita lagi kondisi kadang
underperform. Nah, dia ya juga support, akhirnya kita bisa naik lagi. Jadi semua itu bukan dari diri saya sendiri, tapi lebih ke dibantu sama yang lain. Perangkat-perangkat di sekitarnya ya. Semuanya. Iya. Tapi saya penasaran nih, kayak misalkan kayak coach Alfred Leader, terus yang udah sering banget percaya sama Mas Gunawan, kayak klub pindah diajak gitu kan, timnas diajak lagi. Kira-kira apa yang bikin pelatih-pelatih tersebut tuh percaya sama Mas Gunawan? Kurang tahu ya Bang ya. Soalnya kan kita cuman hanya fokus dalam latihan ya, ngasih yang terbaik. Kalaupun dikasih kesempatan bermain ya kita harus kasih yang terbaik. Itu aja. Kalaupun balik lagi kalau emang rezekinya pelatih itu ngajak ya alhamdulillah gitu sih gitu. Nggak tahu karena kan yang bisa menjawab ya pelatih itu sendiri. Nggak bisa yang saya bilang karena saya ini itu sama yang membanggakan gue sendiri gitu loh. Ya kan? Iya. Tapi ini deh, kalau misalkan kalau di PlayStation tuh ada speed, agility atau body ball kayak gitu. Kalau keunggulan sendiri dari signature dari Mas Gunawan ya apa nih? Ya kalau misal saya alhamdulillah tuh pemain belakang tapi ada dapat rezeki yang bisa membantu cetak gol juga ada. Jadi momen itu juga ada. Cuman kan penilaian pelatih ya nggak tahu apa yang dinilai gitu. Karena juga di klub juga sempet tuh di Persija bareng sama Coach Teko 2 tahun. Coach Teko pas gabung 2 tahun aja, terus Coach Teko pindah ke Bali, saya diajak juga. Kamu mau nggak ikut saya di Bali gitu? Ya nggak apa-apa coach, kalau emang ada rezeki di sana. Akhirnya ngobrol sama Pak Yabes, deal kontraknya, saya pindah ke sana. Juara dong berarti pas di. Ya, jadi habis dari Persija juara, Bali juara lagi. Emang legend ini beliau satu ini. Keren. Ini juara terus ya. Nah, kemarin saya sempat ngobrol sama Pak Yabes. Beliau bilang ternyata Bali juga jadi daya tarik untuk negosiasi sama pemain, kayak secara tempat tinggal, secara kawasan, itu jadi nilai plus. Saat negosiasi itu ada pure angka aja atau ada pertimbangan lain? Di Bali itu alhamdulillah ya, dulu tuh saya tuh dapat fasilitas, mungkin dapat uang buat tempat tinggal. Boleh nggak boleh kan waktu itu Maksudnya kan nggak boleh. Iya. Itu kan pasti kelihatan. Maksudnya yang nggak kelihatan tuh boleh gitu, nggak boleh juga. Kalau di jalan pasti ada bule. Oh iya, gitu. Bertemu sama bule. Ya. Gitu doang, bertemu doang aja. Ya. Lewat. Ya. Apa tadi? Ada ini nggak? Ada pertimbangan lain selain angka di kontrak untuk ke Bali United? Ya satu faktor pelatih. Oh iya. Saya udah mengenal bareng sama Coach Teko 2 tahun di Persija, dan orangnya juga baik lah gitu, dan deket sama pemain juga gitu. Terus nilai kontrak juga alhamdulillah pas masuk, dan ada tambah-tambahan yang lain di kontrak juga ada, dan disetujui sama Pak Yabes, akhirnya ya saya pindah. Udah gitu Bali kan ada Superman is Dead gitu kan. Ada band. Lu kaget dulu. Enggak aman. Tapi ketika di Persija sama Coach Teko, di Bali sama Coach Teko, ada perbedaan enggak atau masih sama? Sama. Jadi Coach Teko nggak berubah sama sekali, sama persis. Meskipun Meskipun beliau tuh pernah bawa juara Persija terus ke Bali, nggak berubah sama sekali. Dan dia tetap ya marah waktu pas kondisi sesuai yang nggak sesuai. Tapi setelah habis marah selesai, udah jadi kayak balik lagi normal gitu. Iya. Oh bukan secara perilaku doang, secara strategi. Ya strategi sama. Masih ya? Sama. Oh iya, masih juara. Kalau Coach Teko sekarang ngisi posisi pelatih timnas gimana kira-kira tuh? Ya balik lagi kan yang menilai kan banyak orang sih. Ya kan? Ya saya sih seneng aja melihat Coach Teko bisa di tim nasional, ya pasti seneng karena pencapaiannya di liga saat itu juga gitu. Cuman kan ya balik lagi semuanya dari banyak orang lah gitu. Nah, sebelum itu pas ke Persija siapa yang gimana bisa ke Persija itu Mas? Siapa yang nawarin ke Persija? Kalau waktu pas di Persija itu Pak Ferry Paulus langsung. Jadi ditelepon, kamu mau nggak ke Persija gitu. Waktu pas Coach Rahmat juga, Coach Rahmat Darmawan juga di situ.
boleh Pak kalau misal harganya masuk ya nggak ada masalah gitu. Cuma pas itu rezekinya gitu. Jadi saya langsung suruh datang ke dulu kantornya Persija kan di GBK. Jadi saya datang ke sana, tanda tangan, besok langsung berangkat yang acara apa namanya? Bukan yang SCTV Cup ya, kalau nggak salah dulu di Padang tuh ada dulu kompetisi. Jadi saya langsung berangkat ke sana, langsung main di sana. Dulu tuh zamannya pemain asingnya masih ada Kabaev, Martin Fung, nah itu. Iya. Tapi ini ya maksudnya klub gede semua ke timnas gitu. Terus juga dari kecil tuh udah main bola. Maksudnya kayak terbuka, pintu selalu terbuka, berhasil masuk, pintu selalu terbuka, berhasil masuk. Saya penasaran spiritualnya nih Mas Gunawan nih, maksudnya kehidupan sehari-harinya itu apakah sedekahnya rajin atau pribadi yang kayak gimana sih? Ya kalau saya sih lebih ke selalu ingat orang tua aja sih gitu. Karena mau sesukses apapun tapi kalau kita lupa sama orang tua ya gimana gitu. Itu dia tuh. Karena dari saya dulu masih sendiri sampai saya pernah menikah. Terus itu setiap tur selalu saya ngabarin, Bu, ini saya mau berangkat ke ini tur, minta doanya. Sebelum main saya telepon selalu, pasti. Jadi nggak mungkin enggak gitu. Iya. Jadi gimana ya udah kebiasaan gitu ke orang tua gitu. Itu dia ya. Berarti buat yang broken home agak susah nih berarti jadi pemain bola. Enggak ya? Ya enggak juga lah. Semua kesempatan kan semua sama. Gitu loh. Bijak. Ya kan? Waduh, nggak masuk nih audio nih untung nih. Masuk semua punya apa namanya, dia bisa sukses semuanya, tergantung niat kita. Benar. Berarti itu ya yang masih punya orang tua tuh selagi masih ada emang dekat lah sama orang tua, minta doa, minta restu ya dari orang tua mengalir doa kepada anak. Nah setelah itu pasti Persija sekian lama tuh dia lumayan. Ini Persija nih, produser fans Persija. Lama nggak juara, akhirnya juara dan kebetulan lagi ada sosok legenda di situ yang bernama Bambang Pamungkas. Tapi kan kalau Mas BP di belakangnya tidak ada tembok kokoh. Ada belakang juga Ismail Sophia. Iya, kan dia ini flank lebih ke Saya pemain-pemain fullback. biasa aja. Yang ada rezekinya juara udah gitu aja. Tapi kan tadi kalau misalkan kolektivitas sepak Iya. bola, kalau tidak ada puzzle seperti Gunawan Dwi Cahyo, belum tentu tuh. Persija Kalau misal juara. ada saya juga bisa aja 12 orang kan. Jadi kadang 11 lawan 11. ada Humble, saya, kadang berarti sisi humble-nya lagi dikeluarin nih. Ya, tapi gimana berada di tim yang lagi lama belum dapat trofi terus juara pas ada Mas Gunawan. Ya itu kan kita juga dari 2015, 2016 itu udah susah payah kan Persija kan. Bukan yang langsung yang naik gitu. Terus balik lagi waktu pas mulai 2017 itu mulai nih. Akhirnya kita bisa 4 besar, akhirnya masuk di AFC waktu itu pertama. Dan kita semakin semangat nih. Ada rezekinya bisa juara nih tahun depan gitu. Sisa 5 pertandingan kalau nggak salah. Itu kita ngotot sekali tuh. Ngotot waktu lawan PSM di Makassar. Kalau PSM menang di sana, kita udah selesai. Poinnya udah nggak bisa dikejar, mungkin PSM yang juara. Tapi alhamdulillah di sana itu kita rezekinya bisa nahan. Malah unggul 2-0 dulu di sana. Terus sempat akhirnya 2-2 di sana. Akhirnya ada peluang masih ngejar nih. Terus selanjutnya kenapa nggak kita harus juara nih? Sayang udah tinggal 4 pertandingan atau 3 pertandingan gitu. Sayang banget nih. Kita berangkat ke Bali, main lawan Bali United, PSM lawan Bayangkara. Oh, sisanya tuh. PSM seri, kita menang di Bali. Semakin kita ini Bisa harus juara nih. nih gitu. Iya. Akhirnya kita poinnya di atas, terus balik kita lawan Mitra Kukar, rezekinya menang dan juara. Soalnya kan kalau misal di tengah-tengah kita nggak bisa, cuman hanya berusaha setiap pertandingan harus dapat hasil yang baik. Tapi kalau udah 5 pertandingan terakhir dan ada peluang, kenapa nggak gitu? Jadi motivasinya di situ. Dan di situ juga sempat kayak Teko itu pelatih yang memberikan bonus buat pemainnya. Dia ya pelatihnya? Ya, sempat itu kayak waktu lawan Borneo di sana. Kalau misal menang, terus siapa yang dipilih dia yang pemain waktu itu yang dalam pertandingan itu terbaik 3, saya kasih bonus. Jadi 3 langsung di situ langsung dikasih uang di situ langsung. Oh, dapat.
Dapat saya. Waktu itu tuh saya, 3 nih. Mas BP sama siapa lagi, satu lagi gitu pokoknya. Pokoknya Siapa? karena Mas BP ngegolin kalau nggak salah tuh di Borneo tuh. Terus dia, Berapa katanya? ya lumayan lah. Wes. Maksudnya itu bisa buat jajanin apa namanya bakso satu komplek lah. Gede banget dong gitu kayaknya. Gede-gede. Oh, emang iya, harmonis lagi tuh Coach Teko tuh di situ tuh. Nah, selain menjelang kayak 5 match penentuan terakhir, saat itu suasana locker room dari Persijanya itu seperti apa tuh? Kayak senior ke mungkin ada yang lebih muda, siapa yang jokernya, siapa yang paling lucunya menghangatkan suasana, yang jadi motivator siapa? Sebenarnya kalau misal di Persija itu kekeluargaannya kental banget, Bang. Jadi Ada yang pinjam duit dong kalau keluarga. ya kan biasanya kalau misal keluarga itu kalau pinjam duit yuk kita mikir juga, Bang. Karena itu merusak keluarga gitu, enggak ada. Mendingan Ya, jangan. mending sekalian ngasih aja, Bang. Mending sekalian ngasih, Jadi masih ngasih pikirin. karena udah pikirin udahlah mau bayar juga alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu. Daripada dipinjemin gitu pasti nanti ada masalah gitu. Tapi kan itu kan keluarga tuh. Ya. Nih keluarga sepak bola nih. Ya. Seperti apa Jadi tuh kayak suasananya? Diajarkan kebersamaannya. Kayak kita makan tuh, Mas BP tuh bilang kalau misal kita datang, kita tuh makan kan ada waktunya. Jadi kita datang lebih awal, waktu kita ngobrol-ngobrol itu ya di situ. Oh, pas makan Karena aja. jarang yang kita pas kan kadang kalau misal tur nih, kadang makan keluar itu kan ada beberapa, cuman saya sini ini cuma 4 orang pergi, yang sana pergi. Nah kalau di makan tim kita datang lebih awal, kita sebelum nunggu waktunya ya di situ ngobrol bercanda kayak ngejek-ngejek kayak. Jadi kita itu mau diajak kayak gimana pun kita nggak boleh masukin hati gitu aja. Karena cukup ya udah di situ aja gitu. Iya. Kalau emang kita mentalnya bagus ya semakin bagus. Kalau semakinnya mentalnya jelek ya semakin turun gitu. Cuman kan balik ya anak-anak di situ semua alhamdulillah naik semua mentalnya baik sih. Berarti ada satu orang yang sering roasting, ada satu orang yang sering ngejek-ngejek tuh buat naikin mental, ada tuh. Bukan satu, semuanya, Bang. Oh, balas-balasan. Jadi semua. Dan sampai ya alhamdulillah kayak Mas BP yang senior gitu, mau kita ejek atau apa dan balik lagi ngejek ya nggak ada masalah. Jadi bukan yang saya senior atau junior, nggak ada gitu. Oh, misalnya Mas BP nih kayak ngejek duluan nih. Iya. Dibalas tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi nggak ada masalah. Yang penting kan bukan yang kita kurang ajar atau apa, Benar, bukan benar. gitu aja sih. Cuma Iya, sebatas masih itu. sesuai etika lah. Ya, Ada yang berani gak ngejek Haji Ismet? Ya kalau itu kayaknya jarang. Orangnya gimana sih? Haji Ya Ismet? baik dan kadang bercanda juga gitu. Dan cuman kan bukan yang tipikal yang bukan tipikal yang bercandanya keterlaluan gitu, bukan gitu. Lebih banyak contoh di agamanya lah Bang Ismet. Oh iya. Aduh, gua ada foto lagi sama Haji Ismet waktu 2014. Ntar di-insert dia. Iya, ada. Oh itu ya. Iya. Kalau BP diinin nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Kalau Haji Ismet mikir Ya nggak apa-apa. Oh, apa juga? Cuman kan kita yang segen sendiri gitu loh. Beda gitu. Iya. Habis itu ke Bali. Ya. Ke Bali langsung juara lagi ya. Ya, alhamdulillah di situ ada rezekinya juara juga. Berasa berasa bisa juara pas kapan tuh? Kalau Persija kan tadi 5 match terakhir. Pas di Bali berasa juara tuh pas kapan tuh? Ya, karena di Bali itu malah ada motivasi tersendiri. Karena di klausul kontrak saya, Klausul nih. kalau sampai saya bawa Bali United juara lagi, saya ada bonus tambahan di situ. Oh. Jadi ada keinginan lebih lah gitu. Jadi cuman malah kita 7 pertandingan sisa atau udah juara kan di sana. Oh iya, udah jauh ya poin itu. Kita pertandingan terakhir itu lawan Semen Padang menang 2-0 di sana. Kita udah juara. Jadi pertandingan berikutnya 6 pertandingan terakhir itu kalau nggak salah ya udah main-main aja gitu. Jago nih. Terus pas udah 7 pertandingan sisa pertandingan terakhir juara, gimana ngodain klausulnya itu? Ya bilang sama Pak Yebes waktu itu. Iya. Pak ini saya kan udah ini juara Juara Pak. nih, Pak. Gimana Pak gitu. Oh ya nanti saya transfer ya. Gitu.
Karena kan di luar, bukan yang tim, tapi di situ ada gitu. Tapi alhamdulillah sih lancar semua. Iya. Ternyata hampir semua pemain Bali ada klausul itu ya dari tadi. Ya, habis bingung. Iya. Nah, kalau di Bali menurut Mas Gunawan bisa juara kenapa tuh? Ada 1-2 yang menonjol banget kah atau full rata kolektivitas? Rata sih kalau di Bali gitu. Dan semangatnya juga apalagi ada beberapa yang datang ke situ. Waktu pas dari Bayangkara tuh Paulo Sergio sama Spaso pernah juara yang di Bayangkara. Setidaknya kan pernah ada title juara lah. Nah, terus saya dari Bali Persija ke Bali itu ada saya si Michael Ora itu sempat di Persija juara juga. Anan juga Lestaluhu juga. Jadi wah kita pengen lah juara lagi gitu. Guys, sebentar dulu guys. Nih buat kalian yang mau beli merchandise atau pernak-pernik tentang sepak bola nih yang keren-keren di sini, apa aja ada ya. Langsung aja check out di link di sini nih. Oke? Mantap. Berarti ngambil merekrut pelatih yang baru aja juara, terus pemain-pemain yang punya mental dan ada titel juara juga. Oh, penting tuh. Ya kayak gitu tuh di liga-liga Indonesia. Tapi kalau back to back berarti dia. Habis itu tahun berikutnya juga juara lagi Bali 3 kali berarti. Alhamdulillah. Klausul lagi dong. Ya, alhamdulillah sih, Bang. Naik tuh, klausulnya naik tuh. Saham Krisna tuh kayaknya tuh. Langsung naik. Cuman kan habis itu kan Covid, Bang. Potong 30%, Bang. Kontraknya. Iya bener deh. Iya. Karena ada klausul waktu pas Covid kan ya kita gimana ya? Ya itu kan dunia, Bang, bukan di Bali doang. Bener. Kami semua. Lawan itu gitu. Covid tuh. Kita nggak bisa lawan itu, Bang. Iya benar. Kalau yang lain-lain bisa dilawan lah lawannya gitu. Ini Covid nggak bisa, Bang. Virus ya. Jadi harus ngikutin. Oh, dia ngelawan striker lawan bisa, ngelawan striker musuh bisa, lawan Covid. Bisanya ya kita di kamar aja gitu. Tapi kena sempat saat itu Covid. Sempat. 3 kali apa gitu. Banyak amat ya, Iya. Trik. Bukan back to back lagi. Tapi nggak ngerasain kayak sakit gitu ya. Biasa. Nggak percaya ada Covid. Yaudah, bukan nggak percaya. Itu ntar bahasanya narasinya, oh Gunawan dulu tuh nggak percaya gitu. Cuman lebih kayak ya udahlah kita bawa seneng. Akhirnya ya udah kita sehat lah insyaallah gitu. Bener tuh orang tua gue juga selamat dari Covid. Nggak dirasain Padahal mah bersin, batuk, panas apa. Enggak, Pip, katanya. Enggak Covid kita bertiga. Enggak, pilek doang, begadang. Enggak ada gitu. Tapi, nah ini kalau Mas Gunawan boleh menggambarkan ya, itu Mas Gunawan tuh tipe back yang seperti apa tuh? Kalau selain Baresi, Nesta, Maldini. Ya kayak Materazzi, Bang. Dijawab terus. Nyundul Zidane berarti. Enggak lah. Zidane yang nyundul saya, Bang. Oh iya. Kan, gimana? Tapi kan Cywar Materazzi kalau main bisik-bisik. Nah, mungkin Cywar boleh. Pasti, karena kan kita buat emosi lawan juga boleh kan. Cuman yang penting setelah habis selesai pertandingan ya kita balik lagi teman lagi semua gitu sih. Marco Materazzi banget. Udah pernah ketemu belum? Dulu pernah, udah dua kali. 2 apa 3 kali gitu. 3 kali pas di Bali acara, saya diundang ke sana makan malam bareng di sana, terus main bola yang di Jakarta. Iya, yang dia sama Puyol ya? Dia sama Puyol juga sempat. Iya. Terus ada acara apa lagi itu tentang cara anak mau foto kan, anak saya juga namanya Materazzi, Bang. Marco Materazzi. Enggak pakai Marco tapi. Enggak. Apa nama? Kan biasanya tuh Materazzi ada depannya ada belakangnya atau ada? Miro Materazzi Gunawan namanya. Itali, Bang. Itali. Ya, di Parah berarti lagi tinggal di mana dia? Di Bogor, anak. Oh, di Bogor. Nah, itu nih. Nih back to back 3 kali juara ya, karir panjang juga bisa dibilang karir panjang. Indisipliner kayaknya nggak pernah ada indisipliner. Ya, itu bagaimana cara menjaga karir bisa sepanjang itu, Mas? Rata-rata kan orang yang kalau nggak rata-rata ya, maksudnya ada yang dari usia junior timnas ke seniornya agak kurang kayak gitu. Terkadang tuh kalau anak-anak itu terlalu kayak
dia jumawa lah bang gitu. Itu yang kita tuh nggak boleh gitu, karena anak-anak sekarang merasa dia udah punya kontrak besar, akhirnya ya udahlah gitu loh. Padahal itu juga kita juga bisa lebih lagi dari situ gitu. Nggak boleh sombong apalagi gitu ya. Saya alhamdulillah sih ngerasain, maksudnya dari 2007 2008 lah itunya sampai 2023 itu alhamdulillah masih di top level tuh di liga terus, dan selalu ada tim yang dapat, dan baru mulai turun itu 2024 itu di Bekasi FC sama apa sebelumnya di Kalteng di Liga 2 baru turun tuh di situ tahun kemarin. Kalau sebelumnya alhamdulillah di situ, dan saya menjaga bahwa saya tuh nggak bisa apa-apa gitu. Cuman hanya ya ini ada rezeki ya saya manfaatin di situ, dan saya harus kerja keras di setiap tim yang membutuhkan saya gitu aja. Jadi nggak perlu harus yang kita merasa oh saya juara ini, saya ini enggak, kan yang ngomong juara 3 kali kan abang tadi. Saya kan enggak, saya diem aja. Bener. Saya cuman iya gitu aja kan. Iya itu sisi humble-nya guys. Ya kita emang sambil senyum-senyum sambil ketawa, tapi coba perhatikan sisi humble, sisi dekat sama orang tua, sisi humble sama disiplin nih. Belum lagi ntar ada nih yang lain-lain ini setelah kita bahas sepak bola usia dini ini. Terus ini bang, dulu kita tuh kalau misal ketemu senior nih, contoh kamar senior di sini, saya di sini, saya dari keluar sini, mau balik kalau bisa saya muter sini nih bang, biar nggak ketemu, karena kayak sungkan gitu loh ada. Tapi mungkin ya banyak sekarang juga melihat ya, ya kalau bisa orang anak-anak sekarang tuh pada jalan aja, jadi kayak beda lah respect ke senior, apa lebih senior tuh beda gitu. Tapi yang menurut Mas yang bener yang mana? Yang bener ya kita tetap biasa, tapi kita harus ada sopan gitu ya gitu. Kalau sekarang tuh ngerasa dia ada kontrak, ada ini, ya itu beberapa lah gitu contoh gitu. Itu karena itu juga pernah ditanyakan sama Coach Eko Pusjanto ke saya di Bali. Gun, dia bilang kenapa coach gitu? Kamu ngerasa nggak kalau sekarang pemain muda sekarang tuh kayak attitude-nya kayak gitu kurang gitu? Terus bilang, ya langsung bilang, ya coach kalau dulu kita nggak nambah, kita nyari kontrak masuk tim 18 tim aja, masuk line up 18 pemain aja susah payah gitu. Ya sekarang dia ngerasa udah punya, mungkin udah ngerasa punya kontrak, dan apalagi sekarang ini kan banyak regulasi lah, harus main, harus dikontrak yang kayak gitu-gitu kan. Akhirnya menguntungkan pemain muda itu bukan yang dari hasil dia harus kerja keras biar masuk, tapi emang ada regulasi. Emang beberapa ada pemain yang emang kualitasnya bagus, tapi ada beberapa kan yang dibantu juga. Ya akhirnya pemain itu yang merasa mungkin ada ya saya kontrak udah ada besar gitu loh, hal-hal kayak gitu. Akhirnya kalau dulu susah payah coach, kalau sekarang kan ya gampang saya bilang gitu. Itu yang bentuk karakter tuh. Iya. Ada semacam memang budayanya tuh di sepak bola di Indonesia. Tapi pas lagi peak saat itu lagi prime-nya nih Gunawan Dwi Cahyo, saat itu ada yang nawarin klub dari luar gak Mas? Ada sempat dulu. Ya, Chelsea ya betul. Ini apa namanya Liverpool. Pansel itu lucu kan pasti kan. ada dulu ada sempat di Asia atau udah di Asia. Dulu sempat satu pelatih Mitra Kukar dulu tuh. Dulu Mitra Kukar itu ngajakin dia main di Myanmar. Terus yang sebelumnya juga sempat dihubungin diajak main di Bahrain juga, Liga Bahrain juga gitu. Dulu sempat. Cuman saya mikir ya kontraknya sama ya udah di sini aja. Sini ada keluarga, teman-teman banyak. Terus bahasa juga kita belum bisa kan gitu. Iya, kalau ke Bahrain itu. Brother, gitu. Brother, passing. Antum bahlul antum. Gitu. Nah, kalau ngeliat Persija sekarang, Mas, ini ada tanggapannya gimana tentang kayak Rizky Ridho yang katanya perpanjang kontrak di Persija, sedangkan banyak warga yang mau dia tuh kayak suruh board keluar. Ya balik lagi ke anaknya gitu, ke Rizky Ridho. Kalau misal dia nyaman dan dia bisa berkembang, ya kenyataannya di sini juga dia konsisten. Di Persija juga konsisten. Belum tentu, mungkin ya pandangan saya. Kalau dia di luar tapi nggak dapat kesempatan bermain banyak, kita nggak tahu dia nanti bakal
performanya bagus atau nggak ngerti. Karena kan dalam latihan mungkin metode latihan di luar juga beda sama sini, jauh lebih bagus. Cuman kan kesempatan bermain itu mungkin kurang. Kalau emang dia bisa ya alhamdulillah gitu. Dia bisa main di luar negeri dan dapat kesempatan bermain banyak, akhirnya bisa membantu tim nasional kita. Dan sekarang kalau saya lihat juga performanya Rizky Ridho juga konsisten banget gitu. Iya, Di tim nasional apa di Persija. Di timnas juga maksudnya masih lah ya sama sejajar tuh sama back Serie A juga. Iya. Iya. Ya tingginya juga hampir sejajar sama sih ya Bang. Ya kan? Iya, Tingginya. tinggi. Tapi ya kalau saya penasaran gini soalnya banyak kan yang bilang kalau nggak apa-apa abort aja, kalaupun nggak dapat menit bermain setidaknya dapat match fitnessnya lah, dapat trainingnya lah, drillingnya juga beda gitu. Kalau bisa ditarik mundur, Mas Gunawan pilih yang mana itu? Misalkan ada main tapi mainnya di Liga Belgia lah ya, atau di mana sih yang biasanya kok Belanda. Jadi kalau misal saya pribadi kalau misal ada di Indonesia gini. Yeah. Kalau misal ada kekurangan yang mungkin banyak dibicarain gitu. Oh, ini fisiknya jelek atau ya udah saya nambah sendiri. Oh. Jadi meskipun saya di situ, berarti ada masukan nih. Ya saya juga bukan yang dengan masukan saya nggak terima, bukan. Dengan yang itu apa ya udah saya nambah aja gitu. Kan bisa aja di situ gitu. Dan kita juga bisa minta nih ada pelatih fisik yang bagus, kita juga bisa minta program dong coach, saya mau latihan sendiri itu kadang kayak gitu juga. Itu bisa aja gitu. Tergantung balik lagi kan ke anaknya masing-masing. Kalau anaknya mau ada keinginan, ya dia bisa harus lebih baik. Iya, wah itu ya perjalanan karir dari. Tepuk tangan lu dong. Nih sesi semakin menarik nih. Nah, tapi sekarang hitungannya udah dari sepak bola, dari main pensiun atau masih ada main-main? Sebenarnya kalau pensiun nggak bilang pensiun gitu. Kalau emang masih ada rezekinya ya main. Cuman sekarang lagi fokus ngurus sekolah sepak bola aja. Itu dia. Ini berarti kalau ngurus sekolah sepak bola kan berkaitan langsung dengan anak-anak nih usia dini nih. Itu ngelihatnya seperti apa tuh Mas Gunawan nih sekarang, antusiasnya lah atau bakat-bakatnya lah seperti apa? Perkenalkan aja dulu ya. Boleh. Nih. Ini saya tuh punya sekolah sepak bola di Bogor. Itu namanya Bogor United. Oke. Itu saya sama Asep Berlian di situ gitu. Jadi saya berusaha lah pengen ada yang nantinya muncul Gunawan Dwi Cahyo atau Asep Berlian the next gitu loh di situ. Karena melihat anak-anak dia berlatih aja semangat itu saya senang sekali. Karena beda banget dari zaman saya sama sekarang. Kalau sekarang dia minggu ini pakai sepatu ini, minggu depan bisa berubah. Dan sepatunya bagus-bagus lagi Bang. Kalau saya mungkin dulu kan susah, sampai pinjam ke Pak D gitu. Jadi beda sekali kan, apalagi anak-anak sekarang diantar orang tua. Ada yang mobil, ada yang motor, pokoknya setidaknya diantar lah. Kita jalan kaki dulu gitu setidaknya. Meskipun rumahnya kan emang lapangan deket Bang, jalan kaki nggak mungkin naik mobil, ngapain orang nggak punya mobil. Tapi kelihatan perbedaan itu. Apalagi. Terus ngelihat anak-anak itu semangat banget latihan, itu seneng gitu. Apalagi kalau suatu saat nanti ada dari sekolah sepak bola saya yang muncul, mungkin pertama bisa masuk di sekarang ada beberapa yang masuk EPA juga, EPA Dewa juga. Cuman kalau misal di senior kan belum ada. Kalau nanti udah ada yang di senior, ya kita ada rasa bangga sendiri gitu. Ayo ini anak didik saya nih bisa masuk di senior, apalagi nantinya bisa masuk tim nasional gitu sih. Itu udah ada beberapa yang masuk EPA Dewa dari beberapa ya. Gunawan apa namanya? Bogor United. Tapi sebenarnya lebih happy mana? Kalau misalkan main atau ngelihat anak-anak main, pada semangat nih. Ya kalau dua-duanya happy, Bang. Yang satu kita main mencari rezeki kan buat keluarga. Dan kalau misal ngelihat anak-anak main, itu juga kita ada motivasi, seneng aja gitu dengan ada pemain yang mungkin dia udah capek sekolah tapi masih semangat buat latihan. Gitu. Iya. Tapi ada gimana ngelihat kayak bakatnya lah, antusiasnya lah di Bogor ya terutama, atau banyak seluruh Indonesia.
Apa yang pengen Mas Gunawan Dwi Cahyo bikin untuk mengembangkan sepak bola Indonesia? Ya pasti dari dasarnya itu anak-anak itu harus punya gitu setidaknya. Jadi seperti kayak dia harus passingnya, kontrolnya, dribblenya harus bisa. Jadi kalau dia udah jalan udah bagus semua ya, dari grassroots itu udah bagus, ya pasti apa yang materi yang dilatih pelatih ya pasti bisa jalan gitu. Ya itu dari pondasinya lah harus di semuanya harus bagus semuanya gitu. Kan itu nantinya juga kalau semakin banyak pelatih-pelatih yang fokus di situ, akhirnya juga sepak bola Indonesia juga bakal berkembang gitu, dengan banyaknya pilihan pemain yang bagus-bagus kan gitu. Iya, iya. Nah, kalau ada pertanyaan misalkan kayak dari orang tua, gue mau, atau dari anak-anak yang lagi nonton nih, saya mau jadi pemain bola dah. Cara-caranya gimana sih? Ya caranya masuk sekolah sepak bola. Oh, Kalau di dia masuk sekitar nih, sekolah, sekitar daerahnya. ya kalau sekolah badminton dia bisanya badminton bang. Iya. Ya, sekolah sepak bola dulu. SSB dulu. Ya. Jadi Terserah lah setidaknya mau dimanapun. mau dimanapun. Tapi Ya. kalau di Bogor kalau bisa di Bogor United Cakep, gitu. cakep, Jadi cakep. ya kan di Bogor. Iya, gitu. dekat tuh paling Nah, dekat. Dan ada Gunawan. Dan saya Wijaya juga sama langsung Asep di Berlian. situ dan Asep Berlian. Gitu. Ya kalau Benar. bisa secepatnya semua pada gabung, yang punya orang anak tetangga langsung Bogor United. Keren, boleh. Nah, biasanya prosesnya setelah masuk SSB, Ya. kemana tuh? EPA kah atau suratin, masih ada ikut suratin kah? Ya kalau di sekolah sepak bola itu nanti ada suratinnya juga. Suratin. Nah, terus kalau misal udah umur 15 itu kan tujuannya kan U16-nya. Nah itu bisa ke EPA gitu. EPA dulu, Elite Pro Academy. Heeh. Baru tuh mulai ada info-info seleksi timnas tuh. Ya Pasti. sebenarnya kalau misal timnas itu kan misal ada turnamen apa, liga apa, itu kan pelatih-pelatih kayak tim nasional kayak Coach Bima, Coach Nova itu kan melihat kompetisi itu kadang. Nah itu kan dilihat dari situ. Nah itu dari pemanggilan di situ. Bukan yang ini ada seleksi timnas nih, Oh, nggak gitu. datang bukan. Diumumin grup WhatsApp atau Bukan. Apalagi kayak tetangga-tetangga kayak di klaster itu nggak masuk. Kalau diumumin kan ya semua pada datang, bingung. Ya maksudnya kan diumumin tapi dari SSB ini, oke, coba kita mau ngeliat gitu. Enggak. Gitu kan? Jadi tiba-tiba pas misal ada liga, mungkin liga top score atau liga apa gitulah gitu. Pelatih nonton, Talent scout tiba-tiba datang ada, nih. tiba-tiba oh ini ada pemain nomor ini bagus ini. Akhirnya terus ngubungin sekolah sepak bola ini dari nanti seleksi ya itu datang ke ini pas ada panggilan. Jadi makanya ada beberapa yang waktu pas seleksi timnas U17 itu dari sekolah sepak bola ini, dari akademi ini kan ada gitu kan. Nah, itu karena dari comot-comotan dari itu. Bukan yang kita datang sendiri, bukan. Oh, berarti itu hikmah yang diambil adalah kalau lagi ada turnamen emang kasih kemampuan terbaik terus. Ya, selalu. Siapa tahu ada talent scout yang lagi Ya. mantau. Karena kita nggak ada yang tahu lah gitu. Rezeki orang tuh kita nggak tahu. Gitu. Kadang dia pemain bagus banget, tapi pas lagi ditonton lagi main jelek. Ya kita nggak ngerti. Pemain biasa aja, tapi pas ditonton pelatih lagi bagus banget. Ya rezekinya dia gitu. Oh, itu faktor lain tuh di samping tuh keberuntungan juga, Iya. faktor luck juga ada. Iya pasti bang. Dan itu balik lagi ke mental kita gitu. Kadang kan pemain itu ada beberapa yang dia top nih dalam latihan, pas pertandingan enggak gitu. Terus ada juga teman saya juga dulu fisik tuh bagus banget bang. Fisik nih. Nah, tapi kadang 15 menit habis mental bang. Gitu. Tapi kalau misal kadang nggak terlalu ini tapi mental bagus ya, karena kan supporter banyak sekali. Apalagi kalau main di tim lawan, ya pasti kan kita ada apa namanya mental harus kuat dan harus bisa lah gitu ngadepin itu gitu. Berarti yang disiapkan adalah buat anak-anak yang main bola, pertama cari SSB di Yang terserah terbaik mau di lah mana. gitu. Cuma kalau Bogor pasti ke namanya Bogor United. United. Harus itu. Baru- harus bukan enggak. harus. Oh, masuk program pemerintah tuh, bener. Dia masukin program pemerintah habis sekolah, pulangnya latihan bola. Boleh lah, ntar saya kan main pura. Iya. Udah, Minta tolong supportnya ya. boleh. Itu harus tuh. Iya. Nah, tapi sekarang apa yang diterapkan sama Mas Gunawan untuk pembinaan usia muda nih di sepak bola tuh apa? Apa bedanya atau sekarang malah justru sebenarnya dipermudah nih untuk menjadi pemain profesional? Ya sebenarnya kalau sekarang itu
dipermudah karena banyak banyak kompetisi, banyak turnamen dan liga di usia grassroots juga ada. Terus ada beberapa kayak tim itu harus punya U16-nya, U18, U20 itu semakin banyak pilihan buat anak-anak itu. Kalau dulu kan suratin, kalau emang ada rezekinya masuk senior. Oh iya, benar. Suratin dulu kan mewah banget dulu kan. Kalau sekarang suratin itu ada U13 suratin, ada yang U15. Jadi banyak banget lah gitu. Jadi ada tempat buat anak-anak yang sekarang. Jadi manfaatin dengan kondisi sekarang, dia harus kasih yang terbaik setiap dalam latihan maupun pas pertandingan gitu. Karena kita nggak tahu rezeki di waktu kapan dapatnya gitu sih. Iya. Wah, seru banget ya, guys. Kita doakan Mas Gunawan Dwi Cahyo ini menjadi pelatih top ya. Amin, Mungkin amin. license-nya bisa naik lagi dan pasti sih lebih top dari Patrick Kluivert sih ya kalau buat gue ya. Ya. Kalau bisa yang lama bukan bentar kan. Iya. Tapi Mas Gunawan, kalau misalkan nih saya adalah orang yang bisa mengabulkan permintaan dalam hal sepak bola. Nah, di Mas Gunawan Dwi Cahyo pengen apa? Maksudnya dalam entah di grassroots lah atau di timnas atau situasi sepak bola yang sekarang. Ya pengennya buat anak-anak itu pesepak bola di Indonesia itu bisa sukses dan masuk di tim nasional gitu. Pastinya lah gitu. Karena dengan kita punya sekolah sepak bola itu kan niat baiknya kan itu gitu. Membantu mereka mungkin yang belum bisa main bola jadi bisa main bola. Yang udah bisa main bola jauh lebih baik akhirnya bisa ada rezekinya di Liga Indonesia maupun luar ataupun di tim nasional gitu sih. Itu kan dari sisi pemainnya, dari sisi anak mudanya. Kalau dari sisi mungkin selain dari pemain ada gak kayak regulasi atau lebih dipermudah lagi pemerintah ngadain kerjasama lah dengan SSB kayak gitu? Ya maksudnya keinginannya. Iya, keinginannya. Ya keinginannya kayak dari pemerintah juga support semuanya gitu. Pasti ke sekolah-sekolah bola. Apalagi kalau misal ada bantuan gitu kan pasti ya seneng lah gitu dengan bantuan mungkin bola dengan banyaknya bola itu kan. Dikasih bola aja udah happy tuh ya? Iya karena kan dengan banyaknya sekolah sepak bola mungkin disupport. Oh ada yang support dari pemerintah. Oh bola ini banyak gitu. Akhirnya semakin pemain itu megang bola terus. Semakin cepat dia perkembangannya karena kadang kan SSB yang baru-baru mungkin dia nggak punya bola cuma satu yang antri 10 jadi lambat dia mau passing satu kali kontrol satu kali nunggunya lama. Tapi kalau bola banyak semakin banyak dia semakin cepat megang semakin dia lebih progresnya lebih cepat gitu. Oh iya itu sebenarnya ya siapa tahu ada di Indonesia supportnya dari pemerintahan daerahnya masing-masing lah semuanya support ke SSB semuanya iya, gitu. Berarti ya Askot atau Asprop ya. Ya minimal itulah itu nggak muluk-muluk bro itu Pak bapak-bapak yang memiliki keputusan ya nggak muluk-muluk bola aja itu happy. Berarti dari banyaknya bantuan atau bola itu bisa membangun pondasi yang beberapa tahun ke depan jadi timnas yang bagus dan kokoh itu bola Pak. Ayo please. Sama lapangan semuanya dibagus-bagusin semua. Iya, Kan semakin nambah bola, Iya. semakin lapangan diperbaiki semuanya, akhirnya kita latihan juga enak. Iya enggak? Betul. Pak, lapangan Pak. Tolonglah Pak, bola sama lapangan. Ya, diperbanyak lapangan jadi sarana olahraganya. Apalagi ya? Udah itu aja. Gitu banget. Ya ampun, happy buat tangan lu dong. Nah, nih Mas Gunawan, kita ada games dikit nih. Ini starting apa nih di? Biasanya kemarin pemain yang nggak disuka, pemain luar yang nggak disuka, line up yang nggak disuka. Biasanya enggak. Kalau misal biasanya kayak gitu tuh yang disuka, nggak mau kalau nggak disuka. positif banget emang deh. Kan bisa di situ ini. Ya nggak bisa, karena kan kondisinya kalau misal di situ berarti saya pengen nih main bareng sama orang-orang itu, berarti yang disuka. Kalau yang nggak disuka ngapain harus dibilang gitu. Karena yang disuka berarti buat contoh saya harus lebih baik lagi. Bagus banget. Ya Pemain kan? lagi yang ngomong nggak bisa bantah gua. Kalau kemarin bisa tuh gua bantah-bantahin. Ya udah dari formasi ntar pilih kapten sama
pelatih. Yang pernah main sama kan? Yang Yang pernah main pernah bareng. Oke, yang pernah main bareng. Formasi 4-3-3. Kiper. 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 Kiper itu Andre Tani. Oh. Orang Betawi tuh Ya. sama kayak gua tuh. Terus tapi kalau stoppernya itu boleh saya kan? Boleh. Boleh itu saya dulu. Oh, mau ikut Masa nongkrong. masa milih yang lain? Yes. Saya ada. Iya, pemain. Iya. Yang CB-nya Maman Abdurrahman. Kiri Mahyadi Pangabean. Waduh. Kanannya Ismet Sofian. Bisa golin semua dari BKI udah bisa golin semua nih. Di depan itu Tengah. Nauri. Bukan. Di situ Paulo Sergio. Sampingnya. Sebelahnya Ramdhani Lestaluhu. Wih deh. Sayapnya itu Sayapnya kanan apa kiri lu? Kanan. kanan. Kiri boleh, kanan boleh. Terserah abang aja. Mana ya? Lucu banget ini. Kanan dulu berarti. Ya kalau kanan Timnas dong. Oktomaniani. Nah. Yang kiri siapa ya? Kiri. Tibo taruh situ. Enggak. Si ini siapa namanya? Melvin Place. Ya. Oh, di tengah enggak ada Egi Melgiansa. Enggak. Hah? Kan Striker. Egi cuma di timnas doang bareng. Di liganya enggak. Kan kalau di liga lebih lama lah gitu. Jadi yang bareng lebih itu kan. Tadi kan karena emang mau dari timnas ya saya Okto karena udah di timnas digabulin doang. saya Ya, Okto. Saya ngikutin. Oke, Jangan iya. minta-minta lagi ya, Pak. Satu aja. Ini striker udah? Oh, belum. Striker siapa ya? Mas BP kan bisa. Boleh Mas BP. Coba Kaptennya Mas BP. bukan Haji Bukan. Ismet. Kenapa emang? Ya saya bilang Mas BP, jangan bilang kenapa ntar nggak boleh. Ya saya bilang Mas BP. Ntar perbandingan, lebih milih BP daripada Ismet. Ya enggak, saya milih Mas BP. Karena pemain pelatih. Oh. Ada dua di nama di otak gua ada dua nih. Pelatih Siapa yang dipilih nih? Kusteko. Oh. Back to back. Iya. Nah, ini justru suruh pilih sekarang. 1v1, enggak usah dikasih alasan. Kasih ya. Enggak ada alasan kan? Wajib gitu sholat, Bang. Tadi. Wajib itu sholat kalau misal itu. Ya. Yang bisa dibantah dong kalau mau berargumen dong, itu enggak bisa dibantah. Ya emang nggak bisa, ya emang udah stuck di situ, Bang. Wajib. Nah, gitu. Ya udah, mulai. Ya. 1v1, Gunawan Cahyo. Wah, lu. Kurnia Mega, Andre Tani. Ya Klub nih yang dipilih nih. Andri. Klub. Kenapa? Follow gak tapi TikToknya Kurnia Mega? Follow lah. Oh. Kan ini CS, tenang. Oh iya. Teman semua baik hubungan. Udah jangan bikin rusuh. Ya udah next. Nah, Diego Misal, Hasim Gipu. Asim Kipu. Gak usah Oh. cari kasih alasannya. Oh ini apa? Oh nggak milih ini. Oh ini bukan. Itu sama-sama Indonesia. Iya. Tapi kan doang. Oh-nya itu udah menandakan bahwa udah pancingan. Enggak. Next nih. Zulkifli Syukur. Ismet Sofian. Oh. Iya udah. Tadi kan udah. Ya kan itu pernah bareng juga. Bang Zul juga pernah, Bang Ismet pernah. Nah, ini tadi yang nggak dipilih itu. Oh ini. Wah, Maman Abdul Rahman. Maman Abdurrahman. Oh.
Jadi bukan Abdurrahman doang, kalau Abdurrahman di situ. Itu juga Abdurrahman juga. Tapi ya Abdurrahman. Nah, Ini Ahmad Bustami. Ahmad Bustami. Hah? Kan bukan ada masalah, maksudnya sosok buat contoh hal-hal yang positif kan. Emang masih nggak contoh? Ya semuanya contoh. Masih main sekarang ya, masih main dan sekarang pelatih. Hubungan tetap baik semua. Kan ini suruh milih. Iya. Saya pilih dua-duanya deh. Yes. Menang gua. Udah. Next. Wah, sama-sama kenceng nih. Okto Andik. Saya Okto. Ya. Saya bareng Okto di Sriwijaya. Terus bareng di tim nasional. License B kemarin juga bareng. Ya, apa alasan lagi apa lagi? Saya coba. Ini aduh, Apa? di luar lapangan bareng juga gak? Bareng baik lah, hubungan baik. Cuman kalau udah agak ke malam gua nggak bareng gitu. Ada aja, punchline-nya ada aja pasti. Terus. Nah, ini nih, Ferdinand Sinaga, Irfan Bahdim. Ferdinand. Oh iya. Masih ada gak di? Makin susah nih. Ah, Patrick Wanggai, Titus Bonai. Titus Bonai. Oh, Enggak. kenapa milih itu? Enggak. Next. Oh, 3. Bambang Pamungkas. Christian Gonzalez, Kuasa Losa. Tanpa belum disebut Bambang Pamungkas. Iya. Berarti ya salah 3. Iya. Keren. Ini ada pertanyaan titipan nih, Mas Gunawan dari Dance Lover nih, Ayumi Barwati. Siapa penyerang yang paling sulit yang pernah Mas Gunawan hadapi sebagai back? Kalau sulit itu Gampang semua? Enggak, semua sulit. Cuman ada yang support teman kan. Oh iya. Kalau misal dia yang pinter yang ini ya Boas Salosa. Oh iya. Ya, dari muda, dari ini juga dari kecepatan semuanya susah. Puji ya. Kalau asingnya ada gak? Asing sekarang udah naturalisasi. Oh iya. Yang dulu tuh Gonzales. Oh. Dia pintar penempatan juga di posisinya gitu. Berarti kalau Dan dia lebih kuat kalau misal kita 1 lawan 1 gitu, kita kalau nempel gini, kita diputar dong dia kuat sekali gitu. Berarti lebih agak repot kena nomor 9 yang rule nomor 9 atau kayak Kabos yang bisa kiri kanan? Ya sebenarnya situasional kalau kayak gitu ya. Kan nggak bisa kita ngikutin terus yang kayak gitu. Cuman lebih ke kalau ketemunya ya Gonzales dia kan nomor 9-nya. Kalau udah nutup badan gitu ya, badannya gede lagi. Iya. Apalagi waktu pas di umurnya masih yang di ini kan, prime-nya kan top gitu. Balik badan shoot. Dan dia penempatan posisinya bagus banget. Tapi ada intrik-intrik lain nggak? Maksudnya kayak apalah injak Ya sepatu kayak bukan apa? injek kan. Ya pasti kita kasih jarak gitu. Kalau misal kita terlalu dekat, Nempel malah ngeri ya. dia kan lebih bisa ini. Tapi kalau itu kasih jarak 1 meter. Yang penting dia nggak balik badan kita ambil gitu. Ini di Gini bawa badan ambil. Lebih kencang. Keren. Next. Wah, nih Maulana. Bang, kalau sering dilihat kalau dilihat sering ikut Tarkam sejauh ini, ya Bang Gun pernah main Tarkam paling jauh daerah mana dan klub lokal mana yang paling solid dan bagus yang pernah dibela? Baru kemarin itu kan sekarang kan sibuk sering diundang-undang. Kadang ngeramein ini, pembukaan ini. Nah, kemarin tuh sempat diajak di Piala Gubernur Kalimantan Tengah. Itu tuh fasilitasnya mungkin sama kayak Liga 2 hampir sama lah gitu. Karena dari penginapan dikasih, terus uang harian ada, uang pertandingan ada. Jadi yang ngundang itu dari Kapuas sana. Itu orang DPRD sana dan support dan itu juga solid banget di situ gitu. Berarti lebih hospitality-nya ya. Ada ini nggak klausul kontrak lagi nggak kalau gitu?
Kalau itu yang penting dibayar aja klausulnya. Raiders Ya, kayak saya mau ke sono tapi siapin ini dong. Enggak, kalau siapin enggak. Yang penting sebelum main saya harus dibayar aja udah. Oh. Jadi saya udah habis main, udah dibayar nih. Ya, saya harus fokus nih. Gimana caranya ngasih yang terbaik udah gitu doang. udah. Takutnya habis main selesai misal rezekinya belum menang, udah bayar. Oh, ada pernah kayak gitu Ya, tuh. kalau selama ini saya nggak pernah. Oh, Cuman iya. kan ada cerita-cerita yang seperti itu. Oh. Cuman alhamdulillah kemarin saya dapat di Kapuas itu dapat fasilitas bagus lah gitu. Sesuai yang kayak dari makan semuanya sehari 3 kali bisa 4 kali gitu. Iya. Dikasih semua itu. Keren banget tuh. Harus banyakin tuh orang-orang yang kayak di Kapuas tuh kayak gitu tuh. Oke, keren banget. Ini kan yang udah seperti yang gue bilang tadi, ini kita ngobrol nyantai, banyak senyum, banyak tawanya juga, tapi edukasinya ada, inspirasinya juga ada, dan gue udah tahu nih orang humble-nya ada, sama orang tua ya jangan kurang ajar, harus deket sama orang tua, minta doa ya. Tapi kalau ada pesan-pesan untuk apa ya, sepak bola Indonesia atau anak muda yang pengen jadi main bola, bagaimana Mas? Yang penting percaya sama diri sendiri dan yakin bahwa kemampuan itu dia bisa ada progresnya, dan jangan pernah lelah untuk belajar. Karena terkadang kita merasa sok pinter akhirnya dia nggak belajar, itu aja. Makasih. Salam olahraga. Jangan lupa Bogor United. United. Pura pamit, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Halo semuanya, jangan lupa nonton Peluit Akhir bareng gua Afif Safi. Dan kalau kalian mau nonton selengkapnya, langsung aja download Dance Go. Segera, langsung di-download tuh. Kalian pasti gak bakal nyesel karena masih banyak konten-konten yang seru lainnya. Oke?